Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Yang jauh, yang di luar berdoa, yang di luar mendiang berdasarkan kemudian yang terjawab. Bapak ibu saya akan jauhi melepas saya mau enggak bapak ya bapak ibu ini program dari PDM melalui Kop Mubalek Muhammadiyah Kabupaten yang berjumlah kemarin kalau menurut KPI-nya Jawa Tengah kita ini termasuk nomor 2 terbanyak setelah Klaten, karena kita cuma ada 12 kecamatan ya. Sementara Klaten itu kalau tidak salah ada 25 petak ya. Itu jadi secara kuantitas sama kita kalah, tapi dari sisi kalau dibagi per kecamatan sebetulnya kita tidak begitu kalah. Untuk KTAR, kartu anggota Muhammadiyah, kita ranking 1 karena kalah dengan kita, dan kita bisa mencetak sendiri di sana ya. Jadi kalau bapak ibu yang belum kagungan kartu anggota Muhammadiyah bisa langsung masuk ke gedung di belakang untuk memperoleh KTAR dengan membawa foto, tapi langsung jadi ditunggu 5 menit barangkali sudah jadi untuk mengisi data dan langsung nanti fotonya dicetak, langsung kartunya akan keluar. Ibu-ibu bapak, untuk materi memang dari KMF itu tidak dikhususkan, walaupun dari KMF ini juga setiap bulan ketemu untuk mengkaji suatu topik, kemudian itu bisa disampaikan untuk korban, tapi bisa tergantung dari pimpinan cabang masing-masing untuk materi atau topiknya apa. Kemarin PJM juga saya tawari ya, kalau menurut dari KMF itu bikin najasnya, najis tentang najis ya, tapi ternyata topiknya berubah, ada beberapa alternatif. Saya pernah di Kartasura ya, di PJM Kartasura, di sana juga minta temanya beda, jadi dirubah sesuai dengan permintaan daripada pimpinan cabang Kartasura. Nah, untuk pagi ini saya akan menyampaikan terkait dengan integrasi antara ilmu dan Al-Quran, karena kebetulan menjalankan kebanyakan pendidik yang nanti bisa memberikan satu contoh kepada anak didik kita ya. Karena selama ini Quran itu hanya diperdomani ya, tidak diintegrasikan dengan ilmu. Hanya mungkin di SMK Said di Sragen itu sudah mulai dikonfigurasi antara Al-Quran kemudian dengan syair. Nah, maka nanti akan keluar ilmuwan-ilmuwan yang isinya ilmu, tapi juga nanti akan digabungkan dengan Al-Quran. Karena nanti Al-Quran kalau tidak dieksplor, takutnya nanti hanya sebagai bacaan, bukan dieksplor, diteliti ya, di bagaimana nanti mungkin uji dalam Quran ini ya. Selama ini kan Quran hanya kita baca ya, ditadabbur
tapi belum sampai kita apa istilahnya diajarkan bagaimana nanti ternyata itu di Quran sono gitu, ditegaskan dengan Quran sudah ada. Nanti akan saya sampaikan beberapa contoh. Oke, nanti kalau tidak seperti itu sekali lagi Quran ya hanya sebagai buku yang hanya dibaca dan dibaca, tapi isinya bahkan kita tidak tahu sama sekali. Kita tidak bisa bayangkan ya, ternyata di dalam Al-Quran itu ada kecepatan cahaya. Selama ini kan penjenengan ngajarkan kecepatan cahaya, tapi di Quran pun ternyata ada. Contoh ya, penjenengan buka surat An-Naml yang terkait dengan Sulaiman dan Balqis. Itu ternyata nanti dalam dialognya itu kalau kita mau mengeksplor, ternyata di situ ada kecepatan cahaya. Contoh ya yang disampaikan oleh ketika Sulaiman itu akan Balqis itu akan datang ke tempat kerajaan Sulaiman. Itu kan seperti buat saya barang. Kau lakukan kau Sulaiman itu kan ada manusia, ada jin, ada burung ada jenis-jenis binatang yang lain. Itu sampai mengatakan ini si Balqis mau ke sini. Dia punya arsun abi, kursi raja yang besar dan indah. Siapa dari kamu yang bisa membawa kursinya Balqis ke sini sebelum yang bersangkutan datang? Itu di ayat surat An-Nahl ayat 38. Kemudian ayat 39 ada salah satu makhluk namanya jin. Qalu ifritu minal jinni kan. Qalu ifritu minal jinni, berkata ifrit jin yang cerdas. Dia mengatakan ana atika bihi at-taquma min maqamik. Saya bisa mendatangkan kursi Balqis itu ke sini, kamu duduk berdiri, itu sudah datang. Ya, bisa membawa itu setempat duduk ngadeg. Ya, padahal kalau kita lihat jarak antara kerajaan Sulaiman dan kerajaannya Balqis itu ribuan kilometer. Karena Sulaiman itu di Babilonia itu wilayah Irak, Syam, Palestina, Yordan, itu Babilonia. Sementara Balqis itu di negeri Sabah. Sabah itu di negeri Yaman sekarang. Kalau kita lihat Babilonia itu Jazirah Arab Utara, sementara Sabah itu Jazirah Arab Selatan. Coba Ifrit itu bisa mengatakan saya bisa membawa arsun adim itu dari Sabah ke sini, tak duduk berdiri. Tapi cuma omong-omong. Jadi Ifrit tidak melakukan, cuma ngomong aku iso, ini tidak melaksanakan. Beda di ayat yang ke-40. Kalau lagi tidak ilmu minalillah, berkata orang berkata orang yang mengatakan bahwa saya bisa mendatangkan kursi raja ini ayam tabda ilan kantormu, sangat dempet netro. Saya bisa membawa kursinya Balqis ke sini sangat dempet netro. Coba bayangkan, dan langsung dikerjakan. Jadi begitu Sulaiman tahu-tahu di depannya sudah ada singgasananya Ratu Balqis. Ini kalau diceritakan baru luar biasa. Tapi saya hanya menyampaikan ada kecepatan cahaya di dalam Al-Quran. Nah, saya tidak itu apa yang produk mungkin bikin umat kalau saya yang sederhana dulu. Dimulai dengan begini. Pernah nonton film Sang Pencerah? Pernah lihat film Sang Pencerah?
Pernah ya? Apa yang dilakukan pertama kali Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika beliau mundur dari haji? Apa yang dia lakukan? Ada ya? Ketika beliau sholat berjamaah di Masjid Kauman, di Masjid Gede Kauman, ya, dia sudah ngitung Kiai Haji Ahmad Dahlan itu Indonesia itu terletak ya, terutama Yogyakarta itu terletak di selatan Katulistiwa. Kita kan di selatan Katulistiwa. Sementara Arab Saudi, Masjidil Haram itu terletak di utara Katulistiwa. Dia sudah mengatakan tidak mungkin sholat itu ngadep kiblat kok kulon persis. Berarti kulon persis. Nah beliau akhirnya hitung-hitung ketemu bahwa kiblatnya itu Masjid Kauman kurang ke kanan. Maka kemudian beliau dengan murid-muridnya ketika sholat di Masjid Gede Kauman itu membuat shaf sendiri dan menghadap agak menceng sekian derajat. Orang sholat di Masjid Gede Kauman Jogja. Jadi di backend saya ke sana ya. Napak tilas Muhammadiyah di Jogja. Nanti mendatangi termasuk nanti langgarnya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya. Itu yang saya sudah 3 kali kunjungi ke sana ya. Bahkan sholat di langgar beliau. Nah ternyata memang kiblatnya sudah diencengkan ya, oleh takmir masjid karena Masjid Gede Kauman ini imamnya memang dari Muhammadiyah. Itu diencengkan sudah menceng ke kanan kurang lebih sekitar 8 sampai 10 derajat. 8 sampai 10 derajat mencengnya dari arah yang masjid aslinya. Jadi sudah menceng. Nah, Bapak Ibu, ini yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pertama kali adalah membuat kiblat yang betul-betul pas arah Masjidil Haram. Karena dalil di dalam Al-Quran jelas sekali. Benar bisa buka di dalam surat Al-Baqarah pertama 144. Al-Baqarah 144. Jangan lihat ya. Kok naroh bakal bahwa jika bisa. Ketika itu Allah kata Nabi itu berdoa. Boki ya nek iso. Iso kiblat itu berubah dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Nah Masjidil Aqsa ini ya, itu dikuasai, dulu sudah dikuasai bukan oleh orang Islam, tapi dikuasai oleh Yahudi. Di situ banyak sekali orang Nasrani. Dan sampai sekarang pun yang namanya sekitar Masjidil Aqsa itu kan tempat suci 3 agama. Ada Masjidil Aqsa itu milik kita ya. Ada tembok ratapan itu punyanya Yahudi, dan kemudian ada lagi di situ tempat sucinya orang Kristen karena di sana ada di dekatnya ada Bethlehem, tempat lahirnya Isa alaihissalam atau Yesus menurut mereka. Jadi ini jadi tempat 3 agama. Nah kata Nabi Yasin Murni itu berdoa terus. Naroh kalau baru juga bisa. Kemudian suatu saat permintaan Nabi itu, permohonan Nabi dikabulkan oleh Allah agar engkau menghadap Masjidil Haram. Ketika itu Rasulullah sholat di masjid yang namanya sekarang disebut dengan Masjid Qiblat Bali. Pernah kesana belum Bapak Ibu yang pernah haji? Ya. Tapi biasanya hanya sekilas lewat, tidak mampir. Cara mampir ya, ditunjukkan untuk mampir. Ini Pak Kanjeng Nabi itu berdoa ketika sholat menghadap Masjidil Aqsa. Jadi sebelum menghadap Masjidil Haram, termasuk Nabi sendiri ketika di Mekah itu sholatnya menghadap Masjidil Haram. Tetapi memang menghadap kiblat, menghadap Ka'bah. Tetapi Rasulullah itu sholatnya di sebelah. Jadi kalau sekarang itu di antara yang sekarang sudah tidak dipakai itu imaman ya. Sekarang imamnya itu di
tidak di lantai dasar Masjidil Haram. Kalau saya dulu sebelum COVID sempat ya, bahkan di belakang imam itu di antara Hajar Aswad dan Rukun Irak, dan Rukun Irak jadi sekitar itu. Di situ kan Nabi sholat menghadap Ka'bah, tetapi arahnya adalah arah Masjidil Aqsa. Jadi sebelum ada surat Al-Baqarah 144 itu kan Nabi termasuk di Madinah menghadap sholatnya ke utara. Baru kemudian turun ayat ini surat Al-Baqarah 144, Nabi kemudian balik kanan menghadap ke selatan. Tadinya menghadap utara, kemudian menghadap ke selatan. Tapi kalau lagi dulu ya Pak ya. Lagi dulu aja bisa lihat cermin ya. Kalau lagi dulu tidak bingung. Tapi kalau mataharinya nggak kelihatan ya bingung kalau lagi dulu lebih. Saya saja pernah piknik ke Bali ketika masih SMA. Itu sampai di hotel itu tidak sholat berjamaah 4 orang. Itu sholatnya dulu ada yang pada ke sana, ada yang pada ke sana, ada yang pada ke sana, ada menghadap ke sana. Mau papat bingung kabeh kiblatnya yang mana? Yang benar kan cuma satu, yang 3 salah. Pada salah ini. Saya pernah di mana di daerah Senogiri tapi agak mepet Samprak ya. Ketika mengikuti acara lomba lintas pedesaan, saya maghrib di rumah penduduk. Ketika saya sholat bersama teman ya, itu tuan-tuan bisa ngisi, salah, ada salah. Saya kan dengar, akhirnya saya balik sesuai yang ditunjukkan itu ya, adanya benar akhirnya. Ya, apa ya? Orang pertama kali di suatu daerah biasanya terjadi disorientasi. Nah, saudara sekalian, kemudian setelah ayat 144 ini, maka kemudian di ayat 149 kita lihat itu nanti diulang ya 160. Allah berkali-kali menyebut ya, wahai rumah kuntum, kemanapun engkau ini keluar, perintahnya adalah syatrul Masjidil Haram, wahai rumah kuntum fawalu wajah syatrul Masjidil Haram. Jadi kemanapun kamu menghadap, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Itu yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, ini menjadi catatan penting ya. Makanya ini sesuai dengan hasil keputusan RJ, penjenengan kalau bisa ya di HP penjenengan ada aplikasi hisab. Halo Pak, bukan cari di Google Play ya untuk mencari hisabmu. Silakan install. Karena di situ ada tentang KHGT, tanggalan KHGT, ada hisab ya, tanggal 1 Jumadil Ula itu kapan ya, 1 Ramadan itu kapan, di situ sudah ada. Kemudian arah kiblat, ya, arah kiblat. Jogja itu arah kiblatnya adalah 295 derajat. Ya, jadi kalau kita sholat nanti jarumnya itu menunjuk 295 derajat. Silakan cek masjid ini Pak. Masjid ini sudah tetap dan sabar ya. Sudah arah kiblat. Jadi ketika penjenengan sholat dimanapun, apalagi masjid yang baru penjenengan pertama kali melaksanakan, silakan diklik ya, kiblat. Maka nanti akan muncul lokasinya di mana, penjenengan nanti langsung otomatis di kisahnya itu akan menunjuk, oh ternyata masjidnya pas arah kiblat, kurang kanan sini, kurang ke kiri sini. Biasanya kebanyakan ya, karena penelitian ya, 80% masjid di Indonesia itu tidak persis arah kiblat, tidak persis arah kiblat. Kebanyakan itu kurang ke kanan, tapi masjid di pengging,
Ada satu masjid di pinggir tinggalan keraton. Itu justru kurang ke kiri. Dan kurang ke kirinya bukan baik-baik, 48 derajat. Bayangkan Pak. Kurang tidur 40 derajat. Masjid kebanggaan kita dulu ya, Baitur Rahman sebelum direnovasi itu kurang ke kanan 28 derajat. Masjid. Sekarang sudah pas. Itu dulu permintaan kita dari MUI, terutama Muhammadiyah ya. Sekarang saya pada waktu itu ketua Muhammadiyah ya, salah satu tim sukses Pak Prabowo ya. Wajah masjid butuh digawe. Dan akhirnya itu ya, dan harga yang sekian ya. Nah, Bapak Ibu, ini yang harus kita perhatikan karena menceng 1 derajat itu bisa menceng dari Masjidil Haram sekitar 140 kilo. 1 derajat saja ya. Coba kalau masjid Baitur Rahman sebelum direnov, sebelum baru ya, 28 derajat kalikan 140, berapa ribu penyimpangan dan Masjidil Haram ya. Itu lebih dari 3000 kilo Pak. 3 kali pajaknya Pulau Jawa mencengnya. Dan ketika saya googling itu arah Ethiopia bahkan lebih selatan lagi dari Ethiopia. Jadi nak dengan Ethiopia. Makanya mau Sumarjo deh kan, ala-ala kabar ya Bang ya, karena ngadepnya tidak persis Masjidil Haram. Bapak-bapak ya, bapak gini Pak. Saya misalnya bupati, misalnya saya ini bupati. Terus ada 2 orang datang ngadep, satunya persis ngadep saya, satunya persis ngadep saya. Pak Bupati, tolong ini desa saya baru dengan mobile ini ada bantuan, ngadep persis. Satunya yang ngadep, dia ngadepnya ke sana, ngomongnya kodok. Pak Bupati, desa saya membuat program ini tolong dibantu. Sini ngadep saja, sini ngadep sana. Kira-kira yang diberi yang mana Pak? Halo. Nah ini ya. Jadi kalau kita salah alkeblat, ini yang dilakukan Kiai Haji Ahmad dalam pertama kali seperti itu. Tadi ya, 1 derajat mencengnya sekitar 140 kilo. Caranya itu gimana? Nah ini Pak Guru, makanya salah satu kenapa materi ini saya sampaikan, karena saya berhadapan dengan Pak Guru kebanyakan pendidik. Ini nanti bisa ditularkan ke anak-anak. Caranya begini Pak. Kalau penjelasan punya program Google Earth, ada nggak? Punya aplikasi Google ada? Kalau tidak nanti ya buat disamu sama Google Earth. Kalau buat proses itu bidangnya itu ya. Jadi dengan Google Earth nanti penjenengan tinggal klik Pak, posisi penjenengan di mana, kemudian klik titik yang kedua masih di Haram atau Mekah ya. Nanti di klik sudah keluar jalan ya, keluar jalan itu tadi sudah saya hitung jarak Sukoharjo ke Masjidil Haram itu 8.300an jarak 8.300. Artinya bahwa Ibu kita sudah bisa membuat lingkaran ya, dengan titiknya itu bisa titik Sukoharjo, bisa titik Masjidil Haram. Tergantung pengen yang mana ya. Dan misalkan titiknya Sukoharjo, ada buat satu lingkaran, titik pusatnya adalah Sukoharjo, titik pinggirnya Masjidil Haram dengan jarak 8.300 kilo.
Halo, Pak Bu. Jelas ya? Dari sini, kemudian buat lingkaran dengan jari-jari itu tadi, lingkaran, muter. Maka akan terbentuk suatu lingkaran di mana pusatnya Sukoharjo, titik keluarnya adalah Masjidil Haram dengan jari-jari 8.300 kilo. Benar ya? Halo? Coba bawa kalkulatornya menjadi keluarga. Ya. Ibu-ibu tolong yang punya HP keluarga ya, buka kalkulator. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, keliling lingkaran rumusnya berikut Pak. Pi kali B, betul ya? Pi 3,14 atau 22/7 kali B, jadi 2 kali R. Terus ya? 2 kali R nya berapa? B nya berarti 16.600. Betul ya? Coba 3,14 kali itu ketemu berapa Bu? Berapa? Maksudnya 3,14 kali 16.000 berapa? Berapa? 50.000 ya? Nah sekarang itu 50.000 itu 360 derajat. Satu derajatnya berapa? Ini saya katakan porot 300 tidak ketemu. Berapa? 140 ya, saya tadi mengatakan 140. Halo. Jadi 1 derajat menceng dari Masjidil Haram maka menceng 140 kilo. Jadi 140 kilo itu sini mana Pak? Sini Kendal ya? Sini Kendal ya? Semarang kan 100 kilo ya. Sini Kendal itu baru 1 derajat. Nah kalau 10 derajat, halo, makanya nanti cek masjid penjenengan, cek di rumah penjenengan, nek penjenengan sholat mademnya kemana. Sekarang harus pas ya. Karena ini perintah dari Allah ya. Wahai kuntum bahwa kudrat syafral Masjidil Haram. Jadi kemanapun menghadap, artinya ketika kamu sholat hadapkan pas Masjidil Haram. Halo Pak Bu, ini integrasi Quran dan ilmu, betul ya? Ini contoh sederhana loh Pak ya. Tapi ini yang dikerjakan Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika beliau mundur dari haji, pas gitu. Ya itu saya dulu ketika masih pakai BlackBerry Pak, itu ramai banget dengan kamar sebelah. Ya. Sepenting sholatnya ya ngadepnya di dia itu. Aku ngadepi wong-wong. Ya. Berarti ngomongnya orang pas masjidnya dibroke, karena orang pikir wah petrol lah itu kok masjidnya itu dibroke. Nah, jelas ya Pak Ibu ya. Jadi arah kiblat itu 295 derajat, 295. Jadi nanti penjenengan arahkan betul ya. Berarti kiblat penjenengan 295. Nah selama ini penjenengan harus pasang dulu, mecek orang, silahkan dicek ya. Dengan aplikasi tadi yang paling gampang itu disapu. Saya dengan kiblat-kiblat yang lain itu untungnya sosok mental, tapi disapu langsung, ditunggu sebentar aja lokasinya di mana, langsung itu menunjukkan arah kiblatnya di mana. Halo. Ya, silakan ya di aplikasi Kisahmu. Tadi yang kedua, aplikasi apa Pak? Yang kedua, Google. Ya, itu misalnya Google itu bisa nonton rumah jenengan sendiri bisa, ya, melihat rumah jenengan sendiri bisa. Ya, karena
karena Google itu program satelit ya. Itu bisa, tapi tidak live ya, tidak live karena dari Google yang live, wah itu bahaya nanti itu digunakan untuk unsur bom ya, bisa ngirim rudal itu bisa cepet banget itu beberapa saat yang lalu Google itu. Oke Bapak Ibu, ini contoh integrasi daripada ilmu dan alam. Kemudian yang kedua, ini hitung-hitungan lagi ya Pak ya, orang-orang ya nggak